Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat 42. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus dalam perjalanannya dan dia tiba di satu kampung, dan di kampung itu ada seorang perempuan yang bernama Marta. Marta ini mempunyai seorang saudara perempuan yang lain yang namanya Maria, dan Marta ini menerima Yesus di dalam rumahnya. Saudara, saat ini melalui firman Tuhan ini saya rindu kita belajar dari kedua orang ini untuk belajar apa yang terpenting dalam kehidupan ini, untuk memilih melakukan apa yang terpenting dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, di sini ada Marta. Ketika Yesus datang ke rumah Marta, maka Marta begitu sibuk. Itu yang dicatat oleh firman Tuhan. Dia sibuk sekali untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin karena dia begitu senang Yesus singgah di rumahnya, sehingga dia begitu sibuknya. Saya pikir itu baik. Di satu sisi Marta ini melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kenapa di dalam konteks ini sepertinya Yesus
tidak terlalu setuju dengan apa yang dilakukan Marta, atau paling tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang dilakukan Marta. Apa yang salah dengan Marta? Apa yang salah dengan apa yang dia lakukan? Kalau dikatakan di ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Saya pikir sibuk melayani, sibuk mempersiapkan sesuatu, sibuk untuk melayani seseorang, itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita lihat ayat 41, Yesus berkata, Marta, Marta. Itu sesuatu, kata-kata itu saudara, itu satu penekanan bahwa apa yang dilakukan oleh Marta tidak sepenuhnya Yesus setujui, tidak sepenuhnya Yesus hargai. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang salah dengan diri Marta. Nah, saudara, di ayat 40 tadi, Marta begitu sibuk melayani sehingga ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi pada waktu itu Maria sedang duduk dekat Yesus, sedang Marta begitu sibuknya melayani. Nah, yang salah dengan Marta ini adalah yang pertama, di mana pada waktu dia begitu sibuk melayani, dia datang kepada Yesus dan kemudian dia berkata kepada Yesus, tidakkah kau lihat aku begitu sibuk melayani? Suruh saudaraku membantu aku. Saudara, lihat peristiwa ini, di mana Yesus adalah tamu di rumah itu, sedangkan Maria adalah saudara dari Marta sendiri. Jadi apa haknya Yesus, otoritasnya Yesus untuk menyuruh Maria? Kalau kita pikirkan, artinya saudara, seharusnya Marta datang langsung ke Maria dan berkata, ayo bantu aku begitu sibuk. Apakah kamu tidak lihat aku begitu sibuk? Jadi yang salah dengan Marta ini sebenarnya adalah kenapa dia berbicara dengan Yesus. Secara psikologi sebenarnya kita bisa melihat kondisi itu, saudara, bahwa dia mau supaya Yesus tahu bahwa dia begitu sibuknya. Karena sebenarnya dia bisa langsung berbisik ke Maria, ayo bantu aku. Tapi dia ngomong ke Yesus dan dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Artinya dia mau bilang sebenarnya, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu peduli aku sibuk seorang diri? Artinya hargai. Dia ingin apa yang dilakukannya itu dihargai. Itu yang salah, bukan sibuknya dia, bukan giatnya dia, tetapi dia ingin apa yang dilakukannya itu dihargai. Seringkali dalam hidup ini, saudara, dalam segala aspek kehidupan kita, itu menjadi masalah. Kita ingin melakukan sesuatu atau kita sibuk melakukan sesuatu bukan dengan ketulusan, tapi ingin dihargai. Dan orang-orang yang punya kinerja seperti itu, saudara, tidak akan menjadi orang yang tekun melakukan apa yang dia kerjakan. Karena ketika satu saat, sama seperti Marta, ketika dia lihat tidak ada yang menghargai, maka dia jenuh, maka dia bosan. Seharusnya orang yang mau berhasil dalam hidup ini, saudara, bukan supaya orang menghargai, tapi dia memang melakukan itu karena dia tahu itu sesuatu yang berguna, itu sesuatu yang bermakna, itu sesuatu yang akan berdampak, bahkan itu sesuatu yang akan berhasil ke depan, sekalipun saat ini belum ada orang yang memperhatikan dan melihat. Jadi saudara, dari Marta ini yang pertama kita bisa belajar adalah kerjakan sesuatu dengan tulus, bukan supaya dihargai oleh orang lain. Dan yang berikutnya lagi kita akan melihat ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Jadi pada waktu Yesus datang, saudara, Yesus tidak menuntut apa-apa sebenarnya. Dan dia juga tidak mengharapkan apa-apa. Bahkan bagi dia lebih baik Marta tidak sibuk. Dia berkata satu saja yang perlu. Artinya wajar kalau Yesus datang dan akhirnya Marta menyuguhkan sesuatu, tapi satu macam saja, satu jenis saja sudah cukup. Gak usah begitu sibuknya melakukan begitu banyak hal. Bagi Yesus bukan itu yang penting. Tapi Yesus menegaskan di ayat 41 tadi, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Artinya apa, saudara? Yang kedua, kita bisa belajar dari Marta ini bahwa terlalu banyak orang-orang yang sibuk untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Begitu sibuknya dan meluangkan waktu, tenaga,
potensi, biaya dan sebagainya untuk sesuatu yang tidak terlalu penting dalam kehidupan. Itulah Marta. Yesus berkata, satu saja cukup. Kenapa kamu begitu khawatir? Kenapa kamu begitu susah, sibuk? Aku tidak menuntut apa-apa, satu saja cukup. Atau mungkin kalau di dunia sekarang, udahlah air putih saja cukup. Satu hal saja cukup. Tetapi kamu begitu sibuk dengan banyak hal. Jadi bisa kita bayangkan pada waktu itu Yesus sambil geleng-geleng kepala, saudara. Dia berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukankah dalam hidup ini, saudara, terlalu banyak kehidupan kita tidak maksimal karena kita terlalu banyak sibuk untuk sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Mari kita koreksi hidup kita. Mungkin dalam bisnis saudara, mungkin dalam pekerjaan saudara, mungkin dalam relasi saudara, atau apapun itu. Perhatikan, adakah saudara sedang mengerjakan sesuatu yang penting, atau jangan-jangan energi saudara, waktu saudara, dan banyak hal terbuang untuk sesuatu yang tidak penting. Dan kalaupun saudara berhasil melakukan itu, tidak akan berdampak apa-apa. Sekalipun pada waktu itu Marta menyuguhkan begitu banyak hal di depan Yesus, karena bukan itu yang dia mau, bukan itu yang dia tuntut. Satu hal saja bagi dia sudah cukup. Maka bagi Yesus itu bukan sesuatu yang spektakuler, itu bukan sesuatu yang wah, itu bukan sesuatu yang penting, karena bukan itu yang dia mau. Itu dua hal yang menjadi kesalahan Maria, yang bisa kita belajar, mengoreksi. Kita gunakan itu untuk mengoreksi kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dan sebagainya. Dan kemudian saudara, kita akan belajar dari Maria. Maria mendapat pujian dari Yesus, di mana ayat 42 bagian terakhir Yesus menegaskan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sedangkan Maria mendapat pujian dari Yesus, di mana Maria ini telah memilih bagian terbaik, telah melakukan bagian terbaik, telah memutuskan untuk sesuatu yang terbaik. Hidup ini singkat, saudara. Hidup ini sementara, dan hidup ini juga hanya sekali. Harusnya kita gunakan hidup ini untuk hal-hal yang terbaik. Kalau ada pilihan, ada yang sama sekali tidak berguna, ada pilihan yang berguna, dan ada pilihan sangat berguna, maka seharusnya kita memilih melakukan hal-hal yang sangat berguna dalam hidup ini, karena hidup ini singkat, karena hidup ini sementara. Demikian waktu itu Yesus datang ke rumah itu. Yesus datang hanya sebentar di situ, dan Maria tahu hal itu, saudara, sehingga dia mengambil waktu itu, menggunakan waktu itu untuk sesuatu yang terbaik. Dan benar saja, Yesus menegaskan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya, saudara, bahwa apa yang dilakukannya itu, bagian yang terbaik yang telah dikerjakan itu, akan ada upah bagi dia, akan ada hasil bagi dia, akan ada dampak bagi dia, akan ada profit bagi dia ke depan. Demikian juga kalau dalam hidup kita, kita memilih bagian yang terbaik, melakukan hal-hal terbaik, memutuskan hal-hal terbaik, mengerjakan hal-hal terbaik, kita akan menerima apa yang terbaik juga, hasil yang terbaik juga. Itulah yang dilakukan oleh Maria yang bisa kita belajar. Nah, sekarang saya rindu kita belajar dan renungkan, ketika Tuhan berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik, apa itu, saudara? Di ayat 39 tadi dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Maria telah memilih hal terbaik, bagian yang terbaik. Itu ditegaskan oleh Yesus. Dan apa bagian terbaik yang telah dilakukan oleh Maria? Yaitu Maria duduk dekat kaki Yesus. Jadi waktu itu bagian terbaik yang dilakukan oleh Maria adalah duduk dekat kaki Yesus, dekat dengan Yesus di dalam waktu itu, di dalam peristiwa itu. Di mana peristiwa itu Maria tahu itu hanya akan sebentar Yesus datang ke situ, sehingga dia gunakan waktu itu untuk dekat dengan Yesus. Dalam hidup kita, saudara, ada begitu banyak hal yang mungkin penting,
Tapi hal yang terpenting yang harus kita ambil dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah dekat dengan Yesus. Marta karena sibuk untuk hal-hal yang tidak penting, akhirnya melupakan, mengabaikan kedekatan dengan Yesus. Jangan sampai saudara, dalam hidup ini kita begitu sibuk untuk hal yang tidak penting, sampai kita lupakan kedekatan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan saudara rusak karena hal-hal tidak penting. Dan yang kedua saudara, selain dia duduk dekat dengan Yesus, kalimat itu berkata Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Hal kedua yang menurut Yesus bagian yang terbaik yang telah dipilih dan telah dilakukan oleh Maria adalah selain dia dekat dengan Tuhan, dia juga mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Bahkan dikatakan terus mendengarkan perkataannya. Dia rindu perkataan Tuhan, dia haus perkataan Tuhan. Dia terus mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Dan Yesus berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik. Mendengarkan, merindukan, haus akan perkataan Tuhan. Saudara, saya rindu setiap saudara menjadi pribadi-pribadi yang selalu rindu akan firman Tuhan. Kenapa channel ini dibuat saudara? Channel ini dibuat supaya saudara dibekali oleh firman Tuhan. Channel ini dibuat secara ekspositori, di mana firman Tuhan yang kita bahas itu bukan berdasarkan apa yang saya pikirkan saudara, tetapi benar-benar berasal dari ayat-ayat firman Tuhan. Kalau saudara lihat semua video-video di dalam channel ini, saudara akan menemukan bahwa firman Tuhan yang dibahas itu bukan sesuatu yang berasal dari pikiran, tetapi benar-benar apa yang ada dalam firman Tuhan. Ketika Yesus berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik, jelas di situ disebutkan bahwa bagian terbaik itu adalah Maria duduk dekat kaki Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Dan yang kedua, terus mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi channel ini dibuat untuk memperlengkapi saudara, untuk terus setiap hari mendengarkan perkataan Tuhan, karena itu bagian yang terbaik yang bisa saudara lakukan dalam hidup saudara. Itu sebabnya saudara, kerinduan saya, saudara jadikan channel ini menjadi channel renungan harian saudara setiap hari. Dan kalau saudara rindu ada renungan malam juga, maka silakan saudara cari channel audio Alkitab. Maka di sana saudara akan temukan renungan malam yang dibuat dengan model ini saudara, di mana firman Tuhan dijelaskan dengan metode ini, metode ekspositori. Puji Tuhan saudara. Terus rindukan firman Tuhan. Jadikan channel ini menjadi channel renungan harian saudara setiap hari. Kalau saudara belum subscribe, silahkan di-subscribe supaya setiap hari saudara mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini. Biarlah saudara melakukan, memilih hal terbaik di dalam kehidupan saudara. Sama seperti Maria, mari kita memilih yang terbaik. Itu yang dikatakan Yesus. Dan yang terbaik yang bisa kita pilih dalam hidup ini adalah selalu dekat dengan Tuhan dan selalu rindu akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Rindukan terus firman Tuhan dan dekatlah dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Jalin hubungan keintiman dengan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini jalani hidup saudara dengan berjalan dekat dengan Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan saudara hari ini. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan memulai aktivitas kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa,
Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa
Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat.
Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.